jurusan kebidanan. Ibu di sini sebelumnya ibu namanya siapa? Umi Hani. Oh, ibu. Ya. Ibu usianya berapa? 31. Oh baik ibu. Kemarin ini ya bu, kami melakukan pendataan ya. Terus dari buku KIA-nya kemarin yang saya pinjam tuh juga ibu ini apa lingkar relanya kurang ya ibu. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai kekurangan elektronik ya bu. Ini bu ada leaflet, mungkin kita bisa belajar bersama ibu. Di lembar belakang ibu. Sebelum itu ibu yang sebelah sini ya ibu. Ini ya. Sebelum itu ibu sudah mengetahui mengenai kekurangan elektronik atau tidak itu belum. Baik ibu di sini penjelasannya bu ini elektronik apa kekurangan elektronik atau biasa disebut dengan CET itu adalah kondisi di mana ibu memiliki kekurangan energi dan gizi pada waktu yang cukup lama bu. Kemudian ini ada tanda-tanda dan gejala utamanya. Nah, tanda dan gejalanya itu ada lingkar lelah, lingkar lila itu kurang dari 23,5. Itu juga bisa disebutkan ya ibu. Kalau normalnya 23 di atas 23,5. Kemudian ada wajah pucat dan tidak segar, ada kelelahan yang berkepanjangan, kemudian sering kali kesemutan. Kesemutan ini mungkin dari kekurangan hemoglobin darahnya ibu, juga bisa mengakibatkan sering kesemutan. Kemudian ada penurunan berat badan, kemudian ada ketika melahirkan juga mengakibatkan kesulitan. Kemudian sebelahnya ibu di sini ada faktor penyebab kekurangan elektronik. Faktor penyebab ini ada jarak kehamilan cukup terlalu dekat, itu juga mengakibatkan kekurangan elektronik ya ibu. Kemudian ada jarak kelahiran yang terlalu dekat, aktivitas ibu mungkin terlalu berat atau pekerjaan ibu juga mengakibatkan ibu. Ini ada faktor individu di sini ada asupan gizi ibu yang kurang dan faktor usia ibu juga. Kemudian ada terlalu kebiasaan ibu makan yang kurang protein, karbohidrat, kemudian ada vitamin juga. Di sini ada faktor kemudian ada faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan ibu juga cukup kurang ya ibu, kurang ada penyuluhan. Kemudian di sini ada briefingnya ibu di sebelahnya. Sebelahnya ada dampak ini kekurangan elektronik ini juga bisa dampak pada janinnya ibu. Kemudian ibu juga sekarang lagi hamil 4 bulan ya. Ini ada dampak pada ibu. Yang pertama tuh ada anemia pada ibu hamil. Anemia ini kekurangan darah ya ibu. Kemudian ada preeklamsi. Preeklamsi ini mungkin pada kehamilan itu mengakibatkan darah tinggi, terus nanti akan terjadi kejang-kejang. Kemudian ada komplikasi persalinan. Dampak pada janin, adanya nanti juga bisa terjadi ini bu, berat badan lahir rendah. Kemudian ada stunting pertumbuhannya mungkin akan terganggu ya ibu. Kemudian di belakang bu sebaliknya belakangnya. Nah dari ini ada cara penanganannya bu. Cara penanganannya itu meningkatkan fungsi makanan yang bergizi, yang kaya akan karbohidrat, kemudian protein, vitamin, mineral. Ibu mohon maaf sebelumnya ibu makanannya sehari-hari itu ada makan apa aja bu? Ada mungkin biasanya sih tahu tempe kayak biasanya sih mbak. Tapi tiap harinya masih ada sayurnya. Karbohidrat itu juga bisa dari nasi yang biasa setiap hari, ada juga ubi, kemudian ada kentang, kemudian papeda juga bisa, jagung juga bisa ibu mengandung karbohidrat. Kalau protein daging, ikan juga mengandung protein ya bu. Ada protein sih juga ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein nabati itu dari tempe, tahu. Kalau untuk vitamin bu itu juga didapat dari buah-buahan seperti jeruk. Kemudian ada ini juga ya bu, mineral. Penanganan yang berikut ibu mungkin dari dokter juga sudah mengasih tablet tambah darah, betul bu? Nah itu juga ibu bisa rutin minum setiap hari, terus mengurangi beban kerja pada ibu hamil yang berat,
nambah porsi makan, mungkin porsi makan ibu sebelumnya mungkin setengah piring, mungkin bisa ditambah lagi, apalagi ibu sekarang lagi hamil ya ibu. Iya. Ini ibu merasakan mual muntah, itu juga ibu bisa makan sedikit tapi sering. Iya mbak, saya juga gitu. Iya. Saya kalau langsung banyak juga nggak bisa. Langsung mual langsung ya mual. bu, mungkin ibu bisa makan sedikit sedikit tapi sering gitu bu. Iya. Kemudian ada menghindari makanan yang cepat saji. Ngapa? Ini ibu juga bisa meluangkan waktu untuk berolahraga ringan, yoga atau apa. Ya, karena ada ya bu, ada yang Pagi-pagi udah bangun ya mbak, setengah 4 ya. Nggak sempet ngapa-ngapain. Saya lanjut ya bu, juga ada penanganan ini, sering memeriksa kehamilan juga ibu secara rutin fasilitas kesehatan. Selalu juga memanfaatkan fasilitas terdekat sini. Iya. Ini bu sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini mbak, kalau anak bayi stunting itu dari kandungan udah bisa kedeteksi atau setelah lahir? Mungkin setelah lahir ya ibu juga terpengaruh dari ibunya mungkin Iya. kurang mengonsumsi makanan yang protein, itu juga dapat berdampak nanti Gitu. pada Jadi kedepannya. waktu hamilnya belum ketahuan Iya, ya? belum, Bu. Oh. Mungkin ada lagi ibu yang ingin ditanyakan ibu? Nggak ada. Nggak ada, Itu. ibu saya bisa boleh bertanya pada ibu. Iya. Tadi kan ini kita sudah belajar bersama ibu. Tadi mengenai ke apa gejala atau tanda energi kronis itu apa aja ibu? Gimana mbak? Tanda gejala energi kronis. Gejalanya? Iya. Oh, ada yang lingkar lengan kurang, terus pucat, terus lelah letih gitu. Baik, sampai sini ibu sudah paham Oke, ya bu. oke. Berarti kita menyimpulkan merangkum bersama ya ibu. Tadi itu saya menjelaskan tentang pengertian lila. Lila itu kondisi di mana tubuh ibu kurang energi dan gizi dalam waktu cukup lama. Kemudian tanda-tanda tadi itu ada tanda utama lingkar lilanya kurang ya ibu. Kurang dari 23,5. Kemudian wajah pucat, lelah, letih, kemudian sering kesemutan, dan penurunan berat badan. Ini bisa lanjut ya ibu. Kemudian ada faktor penyebab kekurangan energi kronis. Kita ada faktor pendidikan, jarak kelahiran, kemudian aktivitas atau pekerjaan ibu yang berat, kemudian faktor individu, gizi ibu yang kurang, faktor usia ibu, terlalu muda juga berpengaruh. Kebiasaan ibu hamil, makanan yang kurang protein, karbohidrat, vitamin, kemudian iya betul ibu, pengetahuannya juga tentang kekurangan energi kurang, terus kurang diberikan penyuluhan. Kemudian ada dampaknya terjadi pada ibu dan janin juga, ada anemia, ada preeklamsi, ada komplikasi persalinan. Pada janin juga tadi ada itu ya bu, berat badan lahir rendah, kemudian ada stunting. Jadi cara penanganan tadi juga itu dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat, gizi, vitamin, kemudian minum tablet tambah darah setiap hari, mengurangi beban kerja yang berat, menambah porsi makan juga, menghindari makanan cepat saji, kemudian rutin memeriksa kehamilan. Iya mbak, kalau rutin ya tiap bulan. Soalnya saya juga takut tau mbak, riwayat saya kan udah tulisannya itu resiko tinggi ya, terus sama riwayat kehamilannya buruk. Kan udah pernah kehamilan sama anak yang pertama itu kan CP mikrosefali. Iya. Jadinya kan yang ini sama yang terakhir ini kan aduh, saya apa ya mbak, ya ibaratnya kan kritis banget, saya ke puskesmasnya takutnya kan kenapa-napa gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada mbak. Udah ya. Saya akhiri ya ibu. Terima kasih ibu atas waktunya. Iya. Maaf juga mengganggu waktu Boleh. kerjaan.